Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan Injil Matius tadi ya, merupakan kelanjutan dari kisah bacaan sebelumnya ya, itu tentang orang anak muda yang kaya atau orang muda yang kaya yang bertanya tentang perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus pun memberi jawaban, ya kalau engkau ingin masuk ke hidup yang kekal, hiduplah sempurna adanya. Dalam hal ini engkau harus melakukan perintah Allah dan menjual hartamu untuk diberikan kepada orang miskin dan mengikuti Yesus. Itu jawaban Yesus. Tentu di situ ada sebuah indikasi, artinya mengorbankan hal yang mungkin penting bagi kita untuk setidaknya itu kita persembahkan kepada Allah melalui tindakan nyata, yaitu di dalam kehidupan dengan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan setidaknya sedikit hal yang memberikan kelegaan kepada mereka. Nah, dalam hubungan dengan itu, bacaan hari ini tadi ya, karena kemarin anak orang muda itu atau orang muda yang kaya itu, dia pergi begitu saja dengan raut sedihnya karena seolah perkataan Yesus itu semacam apa ya, hantaman bagi dia, karena dia pelit ya, tidak ingin membagikan apa yang menjadi miliknya, hartanya itu kepada orang-orang membutuhkannya. Kita tidak tahu dia pergi untuk melakukan apa yang dikatakan Yesus atau pergi karena memang tidak suka dengan perintah Yesus. Tetapi Yesus kemudian mengatakan poin penting ya, bahwa alangkah sukarnya ya orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, tentu di situ sesuatu pernyataan yang dimana tadi dikatakan menggemparkan para muridnya. Nah, di situ tidak berarti bahwa orang kaya dalam arti yang kita pikirkan ya, kan, tetapi lebih pada di sini ya, orang yang pelit ya. Dia mempunyai sesuatu yang lebih, tetapi sangat sulit untuk berbagi pada yang lain gitu ya. Atau mungkin juga dia memiliki sesuatu tetapi enggan untuk
membagikan atau tidak ingin mengurangi apapun apa yang dimilikinya. Sangat sulit untuk membuka tangannya, tapi selalu mengepal, menerima, tetapi untuk membukanya itu sangat sulit. Jadi bagi Yesus ya, orang-orang pelit, orang-orang egois seperti itu memang ya apa ya tidak mampu mengekspresikan rasa syukur mereka kepada Tuhan ya, atas apa yang mereka peroleh ya dengan berbagi. Tetapi ya senantiasa mungkin menganggap bahwa segala sesuatu yang diperolehnya itu adalah berkat usahanya sendiri. Oke, itu pasti ya. Tetapi yang jelas di balik usaha kita ya ada juga campur tangan Allah yang memang menghendaki kita untuk berbagi atas apa yang kita dapatkan itu sebagai bentuk rasa syukur gitu ya. Dan pada kesempatan ini juga tadi kita mendengar bagaimana Petrus kemudian bertanya, kami ini sudah lama mengikuti Engkau Tuhan, tapi apa yang kami peroleh ketika kami ini mengikuti Engkau? Jadi Yesus tadi memberikan jawaban yang sangat mungkin kita bilang itu sebuah pernyataan aspek atau pernyataan ilahi ya, pernyataan dari dunia yang akan datang kepada para murid. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya, ya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi para murid itu menempati posisi itu ya, karena mereka sudah mengorbankan dirinya, meninggalkan segala sesuatu, dan memilih jalan yang paling penting, yang paling bernilai, yang paling luhur, yaitu mengikuti Yesus, menjadi pewarta, menjadi muridnya, menjadi pembela iman terdepan, atau menjadi saksi iman akan Yesus yang adalah Mesias, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mengorbankan dirinya di salib untuk keselamatan manusia, dan dia itu adalah Tuhan. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, membebaskan kita dari kekuatan maut, kuasa maut, dan membuka ruang keselamatan bagi manusia. Jadi para rasul itu menjadi saksi inti iman akan Yesus yang adalah Tuhan yang telah bangkit. Nah, dan demikian mereka pun mendapatkan tugas yang berat ya awal-awal itu. Dan mereka diutus untuk mewartakan, untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, Mesias kepenuhan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat Israel dari belenggu dosa atau dari kukungan-kukungan kekuasaan yang berlandaskan pada kekuatan kejahatan. Dan Tuhan tidak hanya berhenti di situ, dia juga mengatakan orang yang percaya dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, bapak ibunya, anak-anaknya, dan ladangnya akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang memperoleh hidup yang kekal itu ada pengorbanan di dalamnya, ada indikasi pengorbanan di dalamnya. Memperoleh hidup yang kekal tidak dengan hidup santai, tidak dengan bergaya hidup glamor, tidak bergaya hidup yang seolah-olah bahwa hanya dia yang memiliki, tapi ada sebuah pengorbanan dari dalam diri yang demi sebuah tujuan mulia ya. Entah itu mengorbankan masa mudanya dan mengikuti sepenuh hati. Dalam hal ini adalah panggilan-panggilan dari saudara-saudara kita untuk menjadi imam ya, untuk menjadi pewarta sabda Allah di dalam ladangnya ya, atau mereka yang diutus untuk pergi ke tempat tertentu untuk mewartakan Yesus dalam posisinya sebagai imam, atau juga orang-orang yang berani mengorbankan dirinya menjadi anonim ya, atau orang-orang yang anonim ya, memberikan sumbangan-sumbangan pada orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang sakit ya. Jadi mereka mengorbankan apa yang mereka miliki demi keselamatan itu. Atau juga kita sendiri ya, yang sudah dibaptis ya, hal-hal kecil yang mungkin kita lakukan yang kita tidak sadari. Kita mengorbankan sesuatu yang penting untuk kita. Jadi
Itu semua adalah langkah-langkah. Artinya ada sebuah indikasi pengorbanan dalam mengikuti Yesus ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang itu ya akan memperoleh hidup yang kekal. Ada jaminan hidup yang kekal dari perbuatan-perbuatan kita karena cinta kita kepada Kristus. Kita mengorbankan ego kita sedikitnya ya, atau mengorbankan ego kita, mengorbankan diri kita untuk suatu tujuan yang mulia yang tentunya dikehendaki oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita, panggilan kita sebagai umat Kristiani. Amin.